Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga dengan izin dan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan segala kewajiban kita kepada Allah, bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Moga-moga segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita niatkan, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fi darain amin. Al-babul khamis 'asyara fi fadilatis sunani. Bab yang ke-15 membicarakan tentang kelebihan atau keutamaan mengerjakan salat sunat, baik itu salat sunat qabliyah ataupun salat sunat ba'diyah ataupun salat sunat yang lainnya, yang secara kesimpulan salat sunat adalah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan bisa sebagai penyempurna daripada salat wajib yang ketika kita kerjakan mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Dalam bahasa kitanya, salat sunat ini menambal kekurangan-kekurangan di dalam salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan salat sunat, Allah Ta'ala berikan bonus kelebihan-kelebihan yang akan kita terima. Di dalam beberapa hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang kelebihan salat sunat tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarata rak'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja laki-laki atau perempuan yang sholat sehari semalam 12 rakaat sholat sunat, tetapi yang menghitung sampailah 12 rakaat sehari semalaman sholat sunatnya. Sholat sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, kelebihannya maka Allah Ta'ala akan membangun bagi orang tersebut sebuah rumah di dalam surga. Apa isi rumah? Sebuah
Di dalam surga sehari salat sunat 12 rakaat. Tapi salat wajibnya pasti dikerjakan. Kalau sunatnya hanya salat sunat aja kelebihan kayak itu sudah, apalagi salat wajibnya. Jadi ketika mengerjakan 12 rakaat dalam sehari semalam salat sunat, yang oleh ulama berbeda-beda pendapat nanti, yang pada kesimpulannya yang penting cukup 12. Kan qabliyah ba'diyah itu kalau di dalam fikih nanti ada muakkad yang sangat dianjurkan, ada yang ghairu muakkad yang kada terlalu dianjurkan benar. Bila cukup 12, sebuah rumah dapat di surga. Kada pakai kredit. Kalau di dunia kredit ya tipe yang paling kecil aja nggak kredit. Tipe berapa paling kecil? Tapi kalau di Pak 12 ada kredit Pak, cash dari RKM. 12 rakaat dibalas oleh Allah Ta'ala sebuah rumah di dalam surga. Bahkan satu riwayat menyebutkan tiang rumah tersebut dari permata-permata yang sangat berharga. Ada emas, ada perak, mutiara, tiangnya, dindingnya, atapnya. Katanya keramik Bang, katanya kasihut Bang. Istimewa. Dan ini berat. Apalagi kita yang sibuk terus berhari mencari salat sunat 12 ini supaya cukup 12. Kalau misalkanlah sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, apalagi 4 sudah lah. Sesudah zuhur 2, misalkan 6 sudah. Sebelum asar 2, nya 8. Maghrib pulang kamar masih 2, wudu. Ada minat ya Allah. Habis maghrib Nabi Hira ada minat Allah. 8 dapat cari 12. Bila kawan 12, bila bisa mengerjakan 12 rakaat sebuah rumah dalam surga. Nah, di sini tidak dijelaskan ketentuannya yang 12 apa. Jadi yang penting cukup 12 rakaat. Cuma nanti banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan di antaranya nanti apa rakaat sebelum zuhur. Nah, itu ada apa? Muakkad gairu muakkadnya. Apa rakaat sesudah zuhur, muakkad gairu muakkadnya. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh, yang dikatakan dalam hadis khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan ada ulama mengatakan salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar itu lebih afdal daripada salat witir, yang sebagian ulama mengatakan salat witir itu wajib. Tetap bagus, terlebih afdal qabliyah subuh itu. Jadi kita usahakan ada misi amaliyah salat sunat, karena dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Pokoknya bila hari itu bisa mengerjakan salat sunat subuh, itu paling sugih sudah. Biar kalau 1 kali itu hari itu sugih di sini. Paling baru lapar. Cuma di sisi Allah Ta'ala khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat. Ayatnya kuliah qul huwallah. Itu hadis pertama. 12 rakaat salat sunat Allah Ta'ala bangunkan di dalam surga sebuah rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'ataini. Salat sunat fajar tadi. Masalah niatnya nanti kada usah bermasuk apa qabliyah, karena ba'diyahnya kada ada. Cukup salat sunat subuh atau salat sunat fajar. Ada yang bingung apakah belain ya salat sunat fajar dengan salat sunat subuh? Sama aja penyebutannya yang lain. Bila orang habis ada salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat subuh. Nah, habis salat sunat lalu mungkin muadzin membaca ya hayya qayyum dan seterusnya. Man shalla qabla al-fajr rak'ataini wa qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'ashri dakhala al-jannah.
Siapa yang sholat sebelum fajar atau sunat subuh tadi 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, ya 14. Nah, lain yang 12 tadi, itu yang 14. Lain lagi hadisnya. Dakhalal jannah, masuk surga ini. Kenapa bisa kayak itu? Karena orang yang mengerjakan salat sunatnya, salat wajibnya pasti tadawi sudah. Tidak mungkin sunat aja. Pasti salat wajibnya pun dikerjakan. Dan kalau kita lihat, ini salat wajib yang difardukan Allah Ta'ala yang agak berat untuk dilaksanakan. Zuhur masih sibuk, asar masih belum selesai urusan, subuh masih mengaruh lagi, belum selesai mimpi, mimpinya belum selesai, jadi kada bangun-bangun, dibangunakan sarek juga. Kami kawin bahasa, kami kawin lagi. Dakhalal jannah, orang tersebut akan masuk surga. Ada harapan untuk masuk surga. Istiqamah dilakukan setiap hari, bukan hari itu aja. Nah, habis menangan malam ini esok menggawi benar, besoknya ada lagi. Lapa memadahkan belum? Nah, yang 12 tadi ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 6 sudah. 2 rakaat sebelum asar, 8. 2 rakaat ba'dal maghrib, 10. 2 rakaat sebelum salat isya, 12. Nah, terserah aja. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Namun dari hadis Rasulullah tadi kan ditentukan yang penting cukup 12. Kalau hadis yang kedua ini, bila bisa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar, masuk surganya. Bahkan satu hadis lain dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan orang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram masuk neraka. Artinya masuk surga ya. Jadi si muadzin diberi kesempatan lawan kawannya supaya kawan menyunat. Jangan mentang-mentang bagus suara ini, tonton sholat sunat. Si muadzin langsung kasihan kawan hendak dapat ya Allah. Sampaikan logo bunyi jamnya itu kayak itu maksudnya. Mungkin sudah sampai terserahnya tidak berapa. Yang penting aman, bos sampai datang itu aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli rakabatin min bani Ismail. Siapa yang salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat seperti memerdekakan budak daripada keturunan Nabi Ismail. Kadang-kadang lagi Pak budak ini. Nah, cuma pahalanya sangat besar luar biasa, maka gantiannya sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nar. Siapa yang sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi, artinya kada ada orang. Kalau kita tempat sunyi di hutan ya ada maksudnya. Artinya kada ada orang yang melihat. Tidak ada yang melihat kecuali Allah dan malaikat. Artinya kada ada yang tahu. Nah, ini masalah, makanya kemarin sudah dibahas juga. Sholat sunat itu afdalnya di rumah. Kenapa? Karena sholat sunat ini atau ibadah-ibadah sunat yang lain berpotensi riya. Merasa ini pembanyaknya bisa sembahyang sunat. Kalau sholat wajib, ibadah-ibadah wajib kada mungkin riya. Kenapa? Karena sama beratnya pada wajib. Itu dikatakan ulama begitu. Amun nang wajib riya itu luar biasa salahnya. Jadi nang wajib itu jangan artinya kada mungkin berpotensi riya karena sama pada wajib. Tapi yang sunat ini kurang-kurangnya aja nang bisa.
Dan nilai plus seseorang di sisi Allah Ta'ala ketika dia mampu mengerjakan yang sunat-sunat tadi. Nah, bila ia mampu mengerjakan yang sunat, ada nilai plus tambahan di sisi Allah Ta'ala. Kalau non wajib sama aja berarti. Nah, jadi 6 sunat-sunat ini ada nilai tambahnya dari Allah Ta'ala, maka sangat dianjurkan jangan sampai ada orang yang tahu. Caranya diantaranya sholat sunat itu dianjurkan di rumah, tapi kadang larang di masjid. Kasihan pulangnya kan muadzin imam adzan ada dalam dekatnya. Beberapa kamar banyak datang masuk berada. Rupanya manjunan di rumah berada, artinya sangat bagus dianjurkan sembahyang sunat itu di rumah supaya menjaga-jaga dan supaya jangan sampai ria. Kalau sidin mampu di masjid kada ria ada apa? Dan kita melihat orang manjunan jangan dipadahkan ria. Jadi itu aja binaria pada sembahyang sunat tahu kada ria. Ria itu dalam hati orang yang melakukannya. Kada bisa dinilai oleh orang lain. Masjid itu aja bapak ke masjid bayar 1 juta itu aja dimakan kita bacakan doa haul pulang. Binaria benar tahu garam yang dia orang. Kita keluar kita menilai dia. Karena itu urusan seseorang yang beramal dengan Allah Ta'ala. Ketika hatinya melakukan satu kebaikan, ada unsur lain selain lillahi ta'ala, berarti orang itu lihat urusannya Allah Ta'ala. Kita kada bisa menilai. Nah, ketika kata baginda Rasulullah, seseorang salat sunat 2 rakaat di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihat kecuali Allah Ta'ala yang mengetahui, tidak ada yang melihat kecuali malaikat, ditulis orang tersebut selamat daripada api neraka. Surga artinya. Kenapa bisa demikian? Segampang itukah selamat dari api neraka? Boleh jadi dengan salat sunat yang ia kerjakan tadi, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Mungkin dia ahli maksiat, tapi salat sunat tadi ikhlas lillah Ta'ala, diterima taubatnya. Boleh jadi diampuni dosanya. Nah, itu maksudnya. Jadi macam kasar ada sesuai bayar 2 rakaat aja ada masuk neraka lah. Nah, orangnya ahli maksiat, boleh jadi ketika dia mengerjakan 2 rakaat tidak ada yang mengetahui tadi, berhentinya ke apa dari maksiat, asbab daripada kebaikan 2 rakaat tadi boleh jadi. Nah, seperti itu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin mazlamin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Kurang lebih dengan hadis yang sebelumnya. Tidak ada dari seorang hamba yang sholat di tempat atau di rumah yang gelap, bukan mati lampu kan, artinya gelap ini kan ada orang, dengan rokok yang sempurna. Artinya rokoknya ujar Habib Subhanahu untuk makninah, wujud untuk makninah, bukan bahasa jasi, artinya betul makninah, minimal kadar subhanallah, itu namanya makninah. Setiap gerakan hendaklah dilakukan dengan tumaninah, rokoknya, sujudnya, duduk antara 2 sujud, berdiri antara 2 setelah rokok. Nah, itu ada tumaninah. Tumaninah itu berhenti, diam sebentar, minimal sekedar mengucapkan subhanallah. Itu rokok tang namanya. Sujudnya sempurna, rokoknya sempurna, maka wajibat lahul jannah bila hisabit, wajib orang tersebut mendapatkan surga kada berhisab lagi. Tapi jadi amaliyah, maka itu orangnya sudah. Nah, ini menambahi nang wajib-wajibnya. Nah, nang wajib kan cuma 17 rakaat aja. Nah, ini nang apa? Yang sunat-sunatnya kita tambah. Lebih-lebih ini sudah mendekati bulan mulia, bulan Ramadan. Diperbanyak. Belum lagi nanti duhanya, tahajudnya, witirnya, salat hajatnya, ada lagi awabinnya dan seterusnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin bi haitsu la tarahu nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dhalal. Barang siapa yang salat 4 rakaat salat sunat, tidak ada yang melihat oleh manusia akan salat tersebut,
maka orang tersebut lepas daripada sifat munafik dan sifat kufur dan bid'ah dan kesesatan. Bagus orang tuh, gawiannya bagus. Insya Allah orang itu ada orang termasuk orang munafik. Yang kedua, insya Allah orang itu ada bakalan menjadi orang yang kufur. Insya Allah orang itu kadang melakukan bid'ah yang terlarang dan dhalal kesesatan yang lainnya. Amalannya sholat sunat 4 rakaat, terserah dia 4 rakaat itu apa. Cuma yang perlu ditegaskan, sholat sunat itu afdolnya 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya ada perbedaan nanti dengan sholat wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat sunat qabla al-'asri sebelum asar 4 rakaat, mengharamkan Allah Ta'ala orang tersebut masuk ke dalam neraka. 4 rakaat ya. Salah 4 rakaat itu paling berapa lah? 5 menit lah mungkin. 2 rakaat itu ya 2 menit setengah atau 3 menit. 4 rakaat berarti 6 menit. Cukup aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib. Habis maghrib. Nah, tapi nanti banyak orang yang melakukan sholat ba'da maghrib tapi syaratnya lepas. Man shalla ba'dal maghrib rak'ataini qabla ayyatakallama. Ini syaratnya kutibata fi illiyin. Barang siapa laki-laki perempuan sholat sesudah maghrib 2 rakaat sebelum berbicara, jangan berpandir. Kayak apa caranya? Nah makanya banyak orang walaupun tadi afdal di rumah sembahyang sunat itu lakas saja. Nah, habis tuntung berwirid langsung aja menyenang. Masalah pindah tempat, ada pindah tempat itu kan jadi masalah. Kadang-kadang ada yang berpaksa berpindah tempat pada asal. Nah, itu nanti artinya pindah tempat itu menunjukkan membedakan antara sholat yang wajib dengan yang sunat. Nah, namun kalau kita di masjid kan berjamaah, sholat wajibnya sudah dipisah oleh wiridan, maka kada jadi masalah kalau tetap sholat sunatnya di situ. Tapi kalau bisa berpindah bagus lagi, karena tempat-tempat yang kita tempati untuk melakukan satu ibadah itu jadi saksi. Sajadah di sini tadi misalkan berpindah itu sajadah sana jadi saksi lagi di situ. Jadi orang yang sholat 2 rakaat setelah maghrib, sholat sunat sebelum berbicara, pembicaraan apa? Nah, pembicaraan masalah dunia terlebihnya. Kisah mobil Pak Puyo misalkan mana belum? Atau kisah atau perkandangan misalkan bicara perkandangannya kalau majunat belum lagi. Yang jadi masalah ketika majunat tabayang atau perkandangannya lama selesai. Kada kosong lagi. Kita kisah atau perkandangan benar-benar. Kutibata fi illiyin ditulis 2 rakaat tadi di illiyin. Surga illiyin. Tulisan sudah di situ. Ampun si Anu di surga sudah dituliskan di ampun si Anu sudah ambilnya jadi gitu. 2 rakaat harus maghrib sebelum berbicara. Mengalih jadi imam, ada orang bertahlilan. Jemaah dimohon bertahan, ada permintaan tahlil. Nah, lapor ada tetap lagi. Berpandir sudah. Nah kayak apa tuh? Sadar aja Pak juga ini tapi Anda kada dipadahkan berikan jemaah. Itu aja supaya mau kalah kaum kita rancang ini tahlilan. Asal nang benar belum jadi makanan setiap malam ya kan. Iya nang kalah. Sebelum berbicara usahakan sedapat mungkin jangan sampai berbicara sebelum melaksanakan sholat sunat itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin ba'da isya qabla ay yatakallama. Sama nih. Barang siapa yang sholat sunat 4
4 rakaat. Kebanyakan kita 2 rakaat ya lah. Nah, dianjurkan tuh 4 rakaat. Ba'da isya, setelah sholat isya. Qabla ayatakallama, sebelum berbicara. Paka'an nama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Sama pahalanya orang itu bertamuan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Karena kalau mengisahkan itu kebanyakan sekali sembahyang di Masjidil Haram itu berapa ribu gitu. Apalagi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya khairunnya Abu Syahrin, Masjidil Haramnya sholat. Nah, kita yang kada pernah ke Masjidil Haram, berhubung duitnya kada ada, misalkan habis isya sembahyang salat sunat 4 rakaat, tapi jangan berkandir dulu. Nah, pas bertahlilan pulang. Iya, pulang ya. Bertahlilan itu masih anu ya, gagal pulang. Jangan habis isya sama, habis asar aja ya Allah. Sama mendapati malam qadar atau Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Pahalanya kalau lihatnya 4 rakaat ya. 4 rakaat. Salat apa? Salat sunat. Ada di antara orang nanti 4 rakaat ditambahnya witir. Nah, witir itu waktunya setelah salat isya sampai sebelum salat subuh. Sebelum azan subuh. Kalau memang meyakini bangun tengah malam, witirnya biar ditunda. Kalau kada meyakini, bagus dikerjakan habis salat sunat isya tadi. 3 rakaat minimal 1 rakaat. Tapi rasanya kalau bagi ulun 1 rakaat itu tanggung. Talalunya sampai kerusak sekalian. Artinya 3 rakaat lah. 4 tambah 3 tadi. Kalau bisa kita memanfaatkan ini luar biasa. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, lebih-lebih di akhir zaman ini banyak ujian, cobaan, halangan, rintangan di dalam beramal. Namun hal-hal ini bisa kita lakukan, insya Allah tak kalah lawan orang dahulu. Kenapa? Amalannya sama. Orang dahulu itu beramal ada terlalu banyak menghalang-halangi. Makanya dikatakan oleh ulama, orang beramal di akhir zaman tak kenal pahalanya. Kenapa? Banyak halangan rintangannya, tapi nya bisa beramal, kenal pahalanya. Orang dulu itu ada yang dipikirkan, udah ke rumah jam 5 sore maghrib, habis maghrib makanan, habis isya kuringan gitu. Amal kita macam-macam. Namun ketika masih bisa beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka nilainya sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha tintai asyarata raka'atan imanan wa ihtisaban. Barang siapa salat duha, terkenal salat duha, salat apa ya? Menarik rezeki kan? Salat berjalan rumah guru bapak sembahyang memaksa Tuhan. Kenapa dia memaksa Tuhan? Karena doanya pemaksaan. Ya Allah, bila rezeki orang di langit turun akan memaksa Allah. Bila nya jauh para akan, bila nya sedikit banyak akan memaksa benar. Barang siapa salat duha 12 rakaat. Ini maksimal, ini paling banyak 12 rakaat. Imanan wa ihtisaban, karena dia beriman kepada Allah, dan wahtisaban karena ini mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah Ta'ala tulis bagi orang tersebut alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Jadi kalau yang sembahyang duha niatnya supaya sugih rugi. Kenapa? Sadikitannya sugih itu. Karena diminta sugih itu sudah 1.000.000 dibalik. Ya kawan menghitung kebaikan 1.000.000. Karena kamu hitung kebanyakan. Allah Ta'ala tulis bagi orang tersebut 1.000.000 kebaikan. Wa naha anhu alfi sayyatin. Allah Ta'ala hapuskan orang tersebut 1.000.000 kesalahan. Ini amalannya.
Wa rafa'alahu alfi darajatin, Allah Ta'ala angkat derajat orang tersebut di sisi Allah Ta'ala 1.000 derajat. Tinggi banget derajatnya. Makanya orang-orang yang jadi wali, orang-orang soleh itu amalannya diantaranya ya sembahyang duha, yang kedua sembahyang tahajud. Di dalam Al-Quran itu kan ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyat ataka rabbuka maqama mahmudah. Amalan supaya mendapatkan tempat makam mahmud, makam yang terpuji di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Ta'ala, amalannya salat tahajud. Itu amalan orang wali. Orang wali itu hampir-hampir wajib sembahyang tahajud. Dan balasannya maqam mahmudah, makam tempat mahmudah yang sangat terpuji di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia. Artinya di hadapan manusia orang itu dimuliakan, itu diantaranya dihormati orang. Apa amalannya? Orang itu menahajud ke rakaat 3. Apa di mana hajud teh? Sebab malam ada pembeda setahun sekali. Pembeda malam disco, pada ibadah. Malam disco itu apa? Itu digarap perasaan ya. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, diulahkan, dibangunkan oleh Allah Ta'ala rumah di dalam surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, Allah Ta'ala ampuni seluruh dosa-dosanya. Ini amalannya 12 rakaat. Banyak banget 12. Kalau tarawih itu 12 rakaat berapa? Setengah jam atau ayatnya apa aja? Kalau sekali biar waktu alam masyarakat lah. Atau kesalahan aja ayatnya ada kepada wajib apa? Cuma sesuai kalau duha dengan duha atau syamsul duha bagusnya. Nah 12 rakaat. Itu kalau biasanya sering sejuta, kita sering lagi sejuta dibalik kebaikan dibalik sejuta, kesalahan sejuta kesalahan diampuni, nah, derajat diangkat sejuta derajat, kemudian diulahkan rumah di dalam surga, semua dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau bilang salat sunnah. Kalau salat wajib, kalau dikisahnya ini semua juga. Nah itu diantara beberapa hadis yang disampaikan di dalam kitab Mubabul Hadis ini tentang kelebihan salat-salat sunat, yang pada intinya salat sunat ini adalah menambah kualitas yang sampai tertinggal mewajibkan sunat-sunatnya juga. Nah wajibnya sudah benar, cukup 5 kali sehari, tambah lagi 6 sunat-sunatnya. Sunat wudunya, tahiyatul masjidnya, sunat apa lagi itu? Macam-macam, ada salat hajatnya, ada salat taubatnya, ada salat istikharahnya, banyak salat-salat sunat. Nanti bulan puasa kena ada salat tarawihnya. Jangan kita bertarawih sampai misalnya kan ada ngalih bener bisanya. Sampai ke masjid orang sudah tarawih aja, kan bisa belum lagi. Ini bunga pada sapi. Nah wajib belum lagi kan ada bisa. Nah wajib dulu. Itu zaman kita kanak-kanak gitu kan. Ya kami permainan dulu ya Allah. Pas surah tarawihan akas wudu indah ada. Tarawih cukup 20 menjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung masih ingat, insya Allah malam Senin, kalau ada salah mungkin jadi malam Senin, malam nisfu Sya'ban. Berarti pembahasan budayanya insya Allah malam Senin depan itu malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara mentakzim atau membesarkan malam tersebut, karena malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam satu hadis, di mana nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala membuka 300 pintu rahmat. Nah, artinya kita sebagai umat baginda Rasulullah disuruh di malam itu banyak-banyak meminta kepada Allah Ta'ala, di antaranya meminta ampun. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya banyak-banyak berminta-minta. Karena jarak kemarin penentuan
penentuan 1 tahun ke depan tentang kehidupan kita, masalah rezeki, masalah umur dan yang lain-lainnya ditentukan di malam nisfu Sya'ban. Karena takdir kita ini ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Mu'allaq masih bisa berubah dengan mungkin doa kita, dengan kebaikan-kebaikan kita. Yang semestinya kita berumur cuma 10 hari, dengan kita melakukan satu kebaikan di malam nisfu Sya'ban, kita meminta kepada Allah, bisa berubah 10 hari tadi bisa jadi 10 tahun lagi, bisa. Kalau takdirnya takdir mu'allaq, artinya bisa berubah. Nah, tapi kalau kematiannya itu kalau bisa diubah, pasti mati. Nah, jadi banyak-banyak nanti di malam nisfu Sya'ban berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, di antaranya meminta rahmat, meminta keampunan untuk diri kita, untuk orang tua kita dan keluarga kita dan muslimin muslimat. Bahkan di dalam hadis dikatakan di malam nisfu Sya'ban seluruh umat manusia, orang Islam diampuni segala kesalahannya selama tidak melakukan kesyirikan di dalam hidupnya. Selama orang itu tidak melakukan syirik, dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali ada beberapa golongan yang kada diampuni di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah sahiran, tukang sihir. Tukang sihir ini kalau sekarang mungkin hipnotis, pada satu itu sulap. Tukang sulap, jangan tersinggung, cuma sulap tadi. Sihir. Yang kedua kahinan, tukang tenung, tukang santet, para mayat. Musyahinan, orang yang masih bermusuhan di malam nisfu Sya'ban. Ada peraturan masih misalkan sama-sama kurang ke masjid gadis puan, baca Yasin 3 kali, tapi kan peraturan tidak ada diampuni dosanya. Kemudian lagi orang yang masih minum minuman yang memabukkan. Kemudian orang yang berzina, orang yang makan harta riba, kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di malam nisfu Sya'ban tidak ada diampuni. Jadi sebelum malam nisfu Sya'ban minta halal, minta ridho di orang tua. Pokoknya Allah minta rela, minta ampun kalau ada kesalahan. Kalau orang tua sudah meninggal, datangi kuburnya. Jangan nangis di situ, jangan dikuyang tulisannya. Artinya doakan sih mudah-mudahan rahmat sebagai bakti kita. Kemudian orang yang memutus silaturahim di malam nisfu Sya'ban tidak diampuni kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Nah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, bisa bertemu di malam nisfu Sya'ban, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bertakzim malam tersebut, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan, bisa mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaiannya, dan pada akhirnya kita sampai kepada hari yang fitrah kesucian, yaitu hari raya Idul Fitri. Dikatakan dalam hadis, ayaumin waladatum, seperti bayi yang baru lahir, kada bayi si dosa lagi. Tapi rangkaiannya dari sekarang bagus-bagus, dosa-dosa banyak-banyak, bertaubat, istighfar, banyak kesalahan. Setahun yang telah lewat, disengaja, ada terasa dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi panjang umur, sehat badan, banyak rezeki yang halal untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma qul bisalam wa sihhat wal afiyah alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil hauli ya rabb wal quwwati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.